Anggaran penjualan. Apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan merupakan dasar dari penyusunan anggaran yang lain. Karena itu, anggaran penjualan merupakan target yang diyakini dapat dicapai oleh sumber daya perusahaan. Pengelompokan anggaran penjualan. Anggaran penjualan dikelompokkan menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu wilayah pemasaran. Adalah pembagian rencana penjualan berdasarkan wilayah geografis tertentu. Untuk menyusunnya cukup mengalihkan volume penjualan total dalam setahun dengan target penjualan per wilayah pemasaran per jenis produknya. Yang kedua yaitu kelompok konsumen. Rencana penjualan dapat dibagi berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan sasaran penjualan oleh perusahaan, misalnya berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, suku, dan sebagainya. Yang ketiga ada jenis produk. Pengelompokan ini berarti membagi target penjualan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau ingin dijual oleh perusahaan. Menyusun rencana penjualan berdasarkan jenis produk adalah susunan yang paling sederhana. Anggaran penjualan yang hanya didasarkan pada jenis produk berisi volume dari setiap jenis produk dalam suatu periode dikalikan dengan harga jual per unit untuk setiap jenis produk. Hasil perkalian tersebut menghasilkan nilai penjualan dari setiap jenis produk tersebut. Yang keempat ada kelompok wiraniaga. Pengelompokan ini berarti membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh setiap wiraniaga yang dimiliki perusahaan. Menyusun rencana penjualan berdasarkan wiraniaga, maka cukup mengalihkan volume penjualan total dari setiap jenis produk dengan target penjualan setiap wilayah pemasaran di mana wiraniaga tersebut ditempatkan. Yang kelima ada waktu terjadinya penjualan. Pengelompokan ini berarti membagi berdasarkan target waktu yang ingin dicapai perusahaan. Misalnya anggaran penjualan bulanan, tahunan, tribulanan, 6 bulanan, dan sebagainya. Misalnya, untuk menyusun rencana penjualan berdasarkan periode waktu bulanan, cukup membagi atau mengalokasikan volume penjualan tahunan ke bulan-bulan yang ada sesuai dengan proporsi yang realistis. Sumber data penjualan. Terdapat 5 sumber data untuk memperkirakan volume penjualan pada periode tertentu. Yang pertama, penjualan tahun-tahun sebelumnya. Merupakan data penjualan produk beberapa tahun terakhir untuk menentukan volume penjualan di tahun mendatang. Terdapat 2 metode hitung volume penjualan di masa mendatang, yaitu pertumbuhan rata-rata dan least square. Pada pertumbuhan rata-rata, jika menggunakan dasar pertumbuhan volume penjualan, maka rata-rata pertumbuhan volume penjualan dalam beberapa periode ditambahkan pada volume penjualan aktual di tahun sebelumnya. Jika menggunakan dasar pertumbuhan persentase volume penjualan, maka rata-rata persentase pertumbuhan penjualan dalam beberapa periode dikalikan dengan volume penjualan aktual di tahun tersebut. Selanjutnya, least square merupakan metode untuk membuat taksiran tren tertentu yang tercantum dalam sekumpulan data berupa time series yang mewakili beberapa tahun berurutan, misalnya data penjualan beberapa tahun terakhir. Persamaan suatu tren dinyatakan Y sama dengan A plus BX, di
di mana Y adalah nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X. A adalah konstanta, yaitu nilai Y seandainya X sama dengan 0. B adalah slope, yaitu menunjukkan berapa satuan Y yang akan berubah seandainya X berubah satu satuan. 2. Target pertumbuhan. Pada sumber data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan volume penjualan. Berdasarkan pertumbuhan rata-rata volume penjualan dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan menetapkan target volume penjualan di tahun berikutnya. Yang kedua, pertumbuhan pangsa pasar. Besarnya pangsa pasar yang dikuasai perusahaan pada suatu periode tertentu dan pertumbuhannya selama beberapa tahun terakhir. 3. Demografi. Yang pertama, perubahan kelompok usia tertentu. Misalnya, pertambahan jumlah bayi yang dilahirkan pada waktu tertentu akan mempengaruhi volume penjualan perusahaan yang memproduksi kebutuhan anak-anak. Yang kedua, perubahan komposisi dan jenis kelamin tertentu. Misalnya, perubahan jumlah wanita di suatu negara akan berpengaruh terhadap volume penjualan perusahaan kosmetik, pakaian, dan sebagainya. Yang ketiga, perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu. Misalnya, perubahan selera kelompok umur, perubahan selera kelompok pendapatan, perubahan jumlah penduduk yang beragama, dan perubahan jumlah etnis tertentu di suatu wilayah. 4. Pertumbuhan pendapatan. Baik secara nasional maupun pada wilayah tertentu akan mempengaruhi secara langsung daya beli masyarakat. Yang kelima, perubahan di lingkungan perusahaan, yaitu ada perubahan situasi politik, perubahan sosial masyarakat, dan perubahan ekonomi. Penetapan harga jual produk. Secara umum, terdapat 5 metode yang dapat digunakan untuk menetapkan harga jual produk perusahaan, yaitu yang pertama, metode harga pasar. Metode ini ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Misalnya, jika perusahaan menjual produk dengan harga terlalu tinggi, konsumen akan beralih ke merek lain yang lebih murah. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti harga pasar yang berlaku. Kedua, metode biaya plus. Penetapan harga jual produk dengan metode biaya plus didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk, ditambah dengan suatu persentase tertentu yang merupakan laba kotor dan laba bersih. Penetapan harga dengan metode biaya plus dapat menggunakan dua biaya yang sebagai dasar perhitungan, yaitu biaya produksi dan biaya total. Yang ketiga yaitu metode margin kontribusi. Metode margin kontribusi merupakan selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk, yang mana jika menggunakan metode margin kontribusi, maka harga jual produk ditentukan dengan menjumlahkan seluruh biaya variabel yang dikeluarkan ditambah dengan persentase tertentu sebagai margin kontribusi yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu metode laba maksimal. Jika harga jual produk dinaikkan, maka volume penjualan akan langsung berkurang, dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan prediksi fluktuasi perolehan laba usaha akibat perubahan harga jual tersebut, perusahaan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Yang kelima yaitu metode tingkat pengembalian atas modal. Metode ini, perusahaan menetapkan terlebih dulu besarnya tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkannya di dalam suatu bidang usaha, sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Titik impas penjualan. Apa itu titik impas? Titik impas adalah volume penjualan yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kerugian tetapi juga tidak memperoleh laba sama sekali. Lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus titik impas berikut ini. Jadi titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi 1 dikurangi biaya variabel per penjualan.
di mana biaya tetap total adalah biaya tetap keseluruhan yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi keseluruhan produk pada periode tertentu. Sedangkan biaya variabel adalah biaya variabel per unit produk. Untuk penjualan adalah harga jual per unit produk. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Di situ terdapat PT Indoplastik yang merupakan perusahaan produsen biji plastik. Dalam 1 tahun mampu memproduksi sebesar 1.200 ton biji plastik dengan biaya tetap sebesar 360 juta. Sedangkan biaya variabel keseluruhannya mencapai 1 miliar 80 juta rupiah. Harga jual biji plastik tersebut sebesar 1.500.000 per ton. Nah, di sini kita disuruh menghitung berapa titik impas perusahaan tersebut. Langsung saja kita masukkan di situ biaya tetap totalnya 360 juta, biaya variabelnya 900.000. Ini diperoleh dari hasil pembagian biaya variabel keseluruhan dengan kapasitas produksi. Jadi 1 miliar 80 juta dibagi 1.200 sama dengan 900.000 rupiah. Dan untuk penjualannya tadi 1.500.000. Kita masukkan di rumus, titik impas sama dengan 360 juta dibagi 1 dikurangi 900 per 1.500.000, sehingga hasilnya ketemu 900 juta rupiah. Jadi nilai penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan adalah sebesar 900 juta rupiah. Lalu bagaimana cara kita menentukan volume minimum penjualannya? Nah, untuk menghitungnya kita tinggal membagikan titik impas dalam nilai uang dengan harga jual per unit produk. Jadi tadi 900 juta rupiah dibagi 1.500.000 sehingga hasilnya 600 ton. Kesimpulannya adalah PT Indoplastik harus mencapai penjualan minimal 600 ton dengan nilai penjualan sebesar 900 juta agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai titik impas multiproduk. Untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis produk, maka dalam menghitung titik impasnya harus terlebih dahulu dihitung perbandingan volume penjualan antara satu produk dengan produk lainnya. Dengan mempergunakan perbandingan volume penjualan tersebut, dapat dihitung titik impas perusahaan dengan menggunakan rumus yang sama dengan rumus sebelumnya. Rumus dari titik impas sendiri yaitu biaya tetap total dibagi 1 min biaya variabel per penjualan. Misalkan suatu perusahaan berencana menjual produk A sebanyak 100 unit, produk B sebanyak 50 unit, dan produk C sebanyak 25 unit. Sehingga perbandingan volume penjualan antara A, B, dan C adalah 100 banding 50 banding 25. Perbandingan tersebut dapat diperkecil menjadi 4 banding 2 banding 1. Artinya, jika A dijual sebanyak 4 unit, maka B akan dijual sebanyak 2 unit dan C sebanyak 1 unit. Setelah diketahui perbandingan volume penjualan dari masing-masing produk, langkah selanjutnya yaitu dengan mengalihkannya dengan biaya variabel per unit produk dan harga jual per unit produk. Langsung saja kita akan masuk pada contoh ilustrasi. PT Pelangi Indonesia memproduksi 4 jenis barang yang diberi kode A1, B2, C3, dan D4. Produk-produk tersebut direncanakan untuk diproduksi dan dijual dengan komposisi volume 20.000 unit, 15.000 unit, 10.000 unit, dan 5.000 unit masing-masing untuk A1, B2, C3, dan D4. Sedangkan masing-masing produk dijual dengan harga per unit yaitu Rp11.000 untuk A1, Rp16.000 untuk B2, Rp21.000 untuk C3, dan Rp25.000 untuk D4. Untuk memproduksi seluruh produk tersebut dengan komposisi volume seperti itu dan dalam kapasitas produksi perusahaan, dibutuhkan biaya tetap sebesar Rp144 juta, sedangkan biaya variabel per unit yang harus dikeluarkan untuk masing-masing produk adalah sebesar Rp7.000 untuk A1, Rp8.000 untuk B2, Rp11.000 untuk C3, dan Rp14.000 untuk D4.
Pada tabel dapat terlihat bahwa perbandingan volume penjualan yaitu 4:3:2:1. Maka titik impas perusahaan tersebut dapat dihitung dengan rumus titik impas biasa, yaitu memperhitungkan perbandingan volume penjualan antara satu produk dengan produk lainnya seperti yang terlihat pada tabel. Selanjutnya, kita akan menghitung titik impas dengan rumus biaya tetap total dibagi 1 min biaya variabel per penjualan. Maka akan diperoleh hasil sebesar 320 juta. Itu berarti titik impas akan tercapai pada saat penjualan mencapai nilai 320 juta rupiah. Titik impas dalam unit akan tercapai dengan membagi nilai titik impas dalam rupiah dengan harga jual gabungan dari keempat jenis produk tersebut berdasarkan perbandingan volume penjualannya, yaitu sebesar Rp160.000. Maka titik impas dalam unit akan diperoleh sebesar 2.000 paket. Titik impas perusahaan tersebut akan tercapai jika masing-masing produk dijual dengan komposisi volume penjualan sebesar A1 sebesar 8.000 unit, B2 sebesar 6.000 unit, C3 sebesar 4.000 unit, dan D4 sebesar 2.000 unit. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuktikan apakah perhitungan sebelumnya benar melalui laba. Laba sendiri dihitung dengan penjualan dikurangi biaya total. Apabila hasilnya 0, maka pada volume penjualan, perusahaan tidak memperoleh laba sama sekali. Itu juga berarti volume bauran penjualan merupakan volume penjualan minimal agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Pada volume penjualan tersebut, seluruh biaya tetap perusahaan sebesar Rp144 juta telah ditutup.